Wabarakatuh. Kita bahas soal tugas di pertemuan 6 kemarin. Sini ada dua bagian ya. Pertama bagian use case dan yang kedua pilihan ganda. Hari ini ada dua bagian, saya bagi dua nih. 100% dibagi dua jadi 50% untuk pilihan ganda dan 50% lagi untuk use case untuk nilai. Jadi kalau pilihan gandanya betul semua, nilainya maksimal 50. Jadi satu soal poinnya 5. Nah begitu juga untuk use case-nya. Berarti 50% dibagi 3 ya. Nah ada 3 item. Pertama C 10%, fish 20%, dan sisanya 30% adalah skenario. Kasusnya nih student BCCID. Oke, kita langsung cek pekerjaannya. Pertama dari kelompoknya Romis ya. Skenarionya verifikasi data mahasiswa. Kita lihat use case dulu. Ini si levelnya. Kemudian ini ada piece-nya. Nah, pilihan gandanya nggak ada ini. Udah berkurang data 50%. Terus kita lihat C-nya login. Berarti ini ya login. Kemudian verifikasi data mahasiswa. Untuk login prosesnya gini ya. Flowchart ya. Nah, ini kan nanti di skenario pakai bahasa sehari-hari, namanya algoritma pseudocode ya. Masih ingat tuh di logika algoritma ya ada pseudocode. Bentuk lain dari flowchart ya. Satu, input username. Ini namanya username. Input username. Kemudian ini input password ya. Kalau benar dia masuk ke menu utama atau ke dashboard ya. Kalau salah kita lihat maaf, user tidak ditemukan atau password salah. Itu kalau salah ya. Itu algoritma pseudocode-nya. Berarti ada di di basic main flow ya, atau di basic path ya. Main flow-nya. Jadi pertama input username, kemudian password, kemudian verifikasi. Kalau benar ya masuk ke menu utama. Kalau salah, user tidak ditemukan atau password salah. Itu untuk algoritma pseudocode di main flow-nya. Nah, kita lihat login. Kita lihat skenario login. Mana login? Nah, skenario-nya nggak ada. Skenario loginnya nggak ada. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 6, 7. Ada 7. Login nggak dipilih skenario-nya. Oke, sekarang masuk ke verifikasi data mahasiswa. Ada nggak di C levelnya? Verifikasi data mahasiswa. Kita lihat di websitenya. Nah, ini ada nih verifikasi data mahasiswa. Input data. Ini persetujuan. Ini simpan nih, atau update. Kita lihat verifikasi data mahasiswa.
verifikasi data mahasiswa. Requirementnya syaratnya harus login ya. Benar. Goalnya nambah ya, ngubah ya, hapus nggak ada di aplikasi, nggak ada hapus ya, nggak sesuai sama aplikasi. Melihat ya, prekondisi login ya, postnya menampilkan data mahasiswa yang telah diubah. Gagalnya ya nih, aktornya ya mahasiswa. Nah ini main flow-nya berarti milih menu apa nih, verifikasi data pribadi ya. Tuh, terus kemudian website menampilkan menu data pribadi. Nah terus input atau ubah data ya, kemudian simpan. Nah itu main flow-nya. Waduh, nggak sesuai nih, nggak sesuai aplikasi nih. Nah, memilih menu, salah ini, kurang pas ini. Langsung aja, jadi kita kan milih apa nih, menu verifikasi data pribadi gitu, langsung biar sesuai sama aplikasi. Memilih menu verifikasi data pribadi, kemudian melakukan input atau perubahan data, kemudian melakukan penyimpanan data, melakukan persetujuan dan penyimpanan data, gitu aja. Itu alur utamanya, pseudocode-nya, algoritma pseudocode pakai bahasa sehari-hari. Bentuk lain dari flowchart ini nggak sesuai nih ya, nggak sesuai aplikasi. Alternatif apa lagi? Nggak ada alternatif ya, nggak sesuai aplikasi. Melihat nilai mahasiswa, sekarang nilai, coba kita lihat menu nilai mana. Wah banyak pilihannya nih ya, harusnya dipilih nih salah satu atau 5, misalkan hasil ujian atau KS gitu. Nah ini nggak sesuai nih aplikasi, nggak sesuai aplikasi nih. Dia nggak sesuai aplikasi. Melihat nilai mahasiswa, nilai apa yang mau dilihat? Harusnya di sini langsung ke fungsinya, nama use case-nya apa. Berarti use case-nya nggak sesuai nih. Use case nggak sesuai nih, melihat nilai mahasiswa nggak sesuai nih, kurang tepat nih. Harusnya melihat nilai KHS gitu, baru tepat, sesuai dengan fungsi yang ada di website. Ingat, use case itu adalah bagian utama dari fungsional sistem. Nah, fungsi itu metode ya, atau kegunaan, perilaku. Jadi interaksi si mahasiswa terhadap aplikasi itu bisa ngapain, gampangnya gitu. Bisa melihat nilai apa yang jelas, nilai KS gitu ya, sesuaikan dengan aplikasi. Kalau ini nggak sesuai aplikasi nih. Nah ini melihat kartu hasil studi KS sesuai nih, sesuai aplikasi. KS diklik. Nah ini ada aplikasinya, apa tampilannya, halamannya. Coba kita lihat skenario-nya. Melihat KHS, rekoran mana, login betul, goalnya informasi hasil studi betul, pre-nya login, postnya menampilkan ya betul, gagal menampilkan, aktornya mahasiswa, alur utamanya. Nah ini juga kurang tepat, kurang tapi bener kalau kata MZ, kurang tapi bener. Ya, jadi langkah lain sesuaikan aplikasi. Ini nggak sesuai aplikasi, ini main flow-nya. Sesuaikan aplikasi. Aplikasinya gimana? Nih, memilih menu, melihat nilai KHS. Memilih menu KHS. Lalu website menampilkan KHS. Mahasiswa dapat melakukan pencetakan. Itu sesuai aplikasi. Itu namanya main flow-nya. Ini nggak ada alternatif, kosong, min aja. Nggak ada nih, kosong aja.
Demikian ya, bisa dipahami ya. Yang lain juga sama, RS juga gitu. Ini sama, mirip-mirip salahnya. Rata-rata di di Menplow kurang lebih bisa menceritakan alur secara bahasa sehari-hari pseudocode ya, algoritma pseudocode. Nah, kita lanjut nih. Artinya udah nggak ada nih, udah kurang 50% nih, dan ganda. Lanjut ke kelompoknya Aprijal. Mana nih? Ini tanggal 29, tanggal 20, ini Oktober. Oh ini nih Oktober. Dia milih login, milih data pribadi, milih pembayaran. Pembayaran kayaknya nggak tampil ya kemarin. Kalau nggak tampil jangan dipilih. Apa yang mau dibahas? Oh, ini dia aplikasinya beda, pakai eKTM, bukan aplikasi student. Makanya nggak usah dia ambil. Pembayaran nggak ada, anggapannya nggak ada. Nih nggak ada nih pembayaran. RS ada pengajuan cuti akademik, berarti. Oh ini ada nih, cuti akademik, pembuatan surat terangan. Nah ada nih surat terangan. Nah sekarang kita lihat PIS levelnya. Waduh kecil banget nih, gak kelihatan nih, digedein juga buram ini mah. Dipaksain gede juga. Harusnya pakai aplikasi itu ya, Paradigm ya, digedein. Kalau udah ketahuan kecil begini, biasanya kalau saya sih saya suruh ganti sama yang gede fontnya di aplikasinya. Saya nggak mau kalau kayak gini, daripada ntar sidang nggak dinilai. Ini digedein juga pecah ini mah. Udah 125% ya. Oh, tetap aja udah gede juga tuh 200 loh. Oh, kecil banget ini. Harus dari aplikasi ini. Kalau pakai Paradigm digedein fontnya. Nggak jelas nih. Login, nah requirement nggak ada nih. Requirement itu syarat ya. Syaratnya use case login apa? Nampilin portal student gitu, atau nampilin websitenya dulu, website student BCSID gitu requirementnya. Goalnya, target akhir mahasiswa akses ke menu utama gitu, atau ke beranda gitu, bukan mahasiswa login ke web. Goalnya itu mah nama use case nya login ya. Target yang ingin dicapai yaitu masuk ke halaman menu utama, itu targetnya. Pre-nya berarti nampilin website. Postnya, nah ini anggap aja nih, nampilin menu utama atau beranda ya, mau disebutin ya. Gagal login, password login gagal gitu aja. Primary aktor mahasiswa, tuh kan Menplow-nya salah lagi nih. Padahal timbang input username, input password, terus validasi. Jika usernya salah, maka tampil pesan password salah, user tidak ditemukan. Jika usernya benar, maka masuk ke dalam menu utama. Gitu doang alurnya. Menggambarkan alur secara pseudocode. Ya, alternatifnya nggak ada, kosongin. Ini juga sama nih, rata-rata pada nggak bisa nyeritain pseudocode ya, algoritma pseudocode. Ini yang data pribadi mahasiswa.
Kalau data pribadi mahasiswa, websitenya yang ini ya, yang di beranda ya. Nih, data pribadi. Nih, input apa namanya, ubah ya. Input atau ubah data. Satu, alurnya apa tadi? Pilih menu verifikasi data pribadi, gitu aja, ikutin websitenya. Kedua, website menampilkan halaman verifikasi data pribadi. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan input atau ubah data pribadi gitu. Terus terakhir, melakukan penyimpanan. Itu udah selesai, simple. Gambarkan alur, menceritakan alur. Ini alternate nggak ada itu, cuma simpan ubah doang itu. Nggak ada hapus, nggak ada apa. Kalau ada hapus tuh jadi alternate tuh, alternatif alur yang lain. Alur yang lainnya nggak ada ini. Ini juga sama nih, ini pembayaran nggak ada, adanya di EKTM, itu beda aplikasi. KRS tuh mainnya begini doang, nyetak. Emang langsung nyetak bisa? Nggak bisa langsung nyetak, diceritain alurnya secara bahasa sehari-hari. Algoritma pseudocode, ini mata kuliah logika algoritma. Ada kan di sini, nyatu tuh, terkait tuh. Jadi di mata kuliah PSBO itu terkait dengan mata kuliah yang lain. Ini diceritain berdasarkan websitenya, aplikasinya. Kalau gini nggak sesuai aplikasi nih. Ini apa? Cuti akademik. Masukkan jumlah cuti yang diambil. Emang gitu ya, cuti akademik. Coba kita lihat cuti akademik. Jumlah cuti yang akan diambil 2 semester udah ditentuin, 2 tuh. Kagak diinput. Udah ditentuin dari kampus, bisa ngambil cuti itu 2 semester, berarti nggak bisa 1 semester, atau nggak bisa 3 semester, bisanya 2 semester. Kalau mau ngambil lagi nanti perpanjang. Ngasih tahu gitu. Di sini dikasihnya 2 semester 1 tahun. Terus input handphone, input email, tuh langkah-langkahnya ikutin ini. Langkah-langkahnya, alurnya pertama, tampil jumlah cuti gitu, tampil jumlah cuti yang bisa diambil gitu. Yang kedua, input apa? Handphone. Yang kedua, input nomor handphone, benar. Yang ketiga, input email, benar. Yang keempat apa? Langsung proses pengajuan cuti. Yang keempat, berikutnya benar nih, 4 proses pengajuan cuti. Nah ini benar. Nah ini benar nih, main flow-nya untuk yang cuti akademik. Ini doang yang ada benar. Yang lain mah nggak sesuai aplikasi. Nah ini juga nggak ada ya pilihan gandanya. Tapi gimana ini? Perkara nggak ada pilihan ganda. Tuh. Ya ampun. Kasian banget ini pilihan ganda nggak dikerjain. Kalau gampang-gampang soalnya. Nah, kita bahas lagi yang lain. Kelompoknya si Tegara. Skesnya, kita lihat dulu skes. Login mengelola data mahasiswa. Lah, ngelola data mahasiswa. Iya, semua ngelola data mahasiswa. Ada lagi ini use case ya. Nggak titik poin. Nggak to the point. To take point. Mengelola data mahasiswa, semua juga mengelola data mahasiswa. Mengelola data apa, bro? Yang jelas, jangan ambigu. Ini juga sama, data nilai apa. Use case itu apa yang bisa dilakukan oleh si mahasiswa.
Masih bisa ngelola apa? Berdasarkan websitenya. Lihat, website itu udah jadi. Tuh, jadi belum dirancang, udah jadi, udah dirancang. Tinggal ngikutin, lebih gampang kalau udah ngikutin mah. Misalnya ini use case-nya ini. Bukannya surat, bukannya tulisan ini data mahasiswa, ini mah label di program, di coding. Apalagi nih, data nilai ambigu, pengajuan surat juga ambigu. Surat apa orang ini lah, ada pilihannya ini. Langsung ini ke use case nya. Waduh, kacau nih, salah semua nih. Masuk aplikasi, udah ini kecil banget lagi, udah 110 nih, kecil banget ya. Wah, ini sama sama yang di atas ya. Tuh, nilai mahasiswa ya, udah nggak sesuai aplikasi. Kalau kata Kang Ojol nggak sesuai aplikasi. Sesuai aplikasi. Ini juga nggak ada itu, pilihan ganda. Ya. Nah, ini juga main flow-nya nih. Ada nggak sesuai aplikasi ini. Udah nama use case-nya salah semua. Nggak spesifik. Nggak spesifik. Ini kalau mau Tegar, kacau nih kalau dinilai. Saya lihat-lihat dulu nih. Kalau nilainya jelek nanti mendingan saya gabung sama pertemuan 7 nanti nilainya. Oh, ini nilai pertemuan 6-nya Pak, hancur. Kelompok Hikmal kita lihat. Kita lihat use case-nya. Login. Nah, ada login, input data pribadi mahasiswa. Oke, input data pembayaran nggak ada, adanya di EKTM, beda aplikasi. KRS ada, data pengajuan cuti akademik ada, pengajuan mutasi ada semua kayaknya tuh. Tuh, mutasi kampus. Nah, mutasi kampus nggak ada ya, nggak ada mutasi kampus. Yang terus nggak usah dipilih nih. Ini nggak dicoba dulu apa ya? Nggak dibuka dulu ya? Apa di login kamu ada? Kalau di login kamu ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau di login kamu nggak ada, jangan dipilih. Kalau ini login siapa nih pakai nih? Si Ulur. Nih nggak ada dia mutasi. Lagi tadi KRS ada. Ini data mutasi kampus, pengajuan cuti. Kalau cuti mah ada tadi. Mutasi nggak ada ini. Ada aktif cuti, ngaktifin cuti nih. Ini mau ngaktifin cuti. Ini apa, aktif cuti bukan? Bukannya pengajuan cuti. Mutasi nggak ada nih kalau di websitenya. Oh, website kamu ada kali, di login kamu ada kali. Contoh, coba kita lihat skenario. Nah, ini dulu dah. Ini apa, input data pribadi, hapus kagak ada. Adanya cuma ngedit sama nambah atau simpan. Ada hapus di situ. Nih, coba kasih data pribadi tuh nggak ada hapus. Mana nggak ada tombol simpan nih sekalian update. Salah nih, coret nih, hapus. Ini apa nih, input data pembayaran nggak ada, dia aplikasinya beda, bukannya student, pakainya KTM. KRS nih, KRS nggak ada hapus. Kalau apa ini, ngedit ya, nggak ada ngedit, nambah juga nggak ada semua ini. Aduh, kacau, udah nggak sesuai aplikasi. Padahal nggak ngikutin aplikasi ini. Nih, apa tadi? KRS ya. KRS tuh cuman tampil doang sama nyetak. Tampil sama nyetak. Ya, nggak sesuai aplikasi ini. Kalau kata Kang Ojol mah nggak sesuai aplikasi. Ya, nggak ada ini, hapus nggak ada, edit nggak ada, nambah nggak ada, adanya
include nyetak ya. Jadi tujuan akhirnya adalah nyetak, jatuhnya include untuk KRS. Ini apa nih, pengajuan cuti. Perasaan dari pengajuan cuti nggak kebuka ya, nggak ada ya. Ada, cuman hapus kayaknya nggak ada. Hapus nggak ada, ngedit nggak ada, adanya nambah ada atau input ya. Ini nggak ada nih, ngedit, ngapus nggak ada. Orang langsung kok input sama proses. Nah ini prosesnya kurang nih, malah prosesnya nggak ada, include jatuhnya. Lanjutan dari pengajuan cuti. Tes pengajuan cuti lanjutin ke proses pengajuan. Jatuhnya include, lanjutan. Ini apa nih? Data pengajuan mutasi. Mutasi tadi nggak kebuka kalau di saya. Kelompoknya apa lagi nih? Tadi Iqmal ya. Sekarang kelompoknya di Nisa. Itu kita lihat nih, Iqmal tadi kan. Internetnya lagi lola. Nah ini, oh iya, punya si kelompoknya ini Iqmal. Tadi yang suruh delete ini apa namanya tuh, iya bener, hapus tuh nggak ada. Ini pembayaran nggak ada ya, kelompok Iqmal nih. Udah nih Iqmal. Sekarang di Nisa. Oh pas ini pun ada yang komplit ya. Aduh kacau nih dah. Berarti saya ngajarinnya nggak bisa diterima nih, berarti saya ngasih taunya berarti nggak berhasil nih. Ngasih tahu ilmunya berarti saya nggak berhasil kalau nggak ada yang komplit. Kita lihat kelompok ya di Nisa. Ojin, nah ini gini nih spesifik ya. Nilai murni UTS, UAS, hasil ujian murni, nilai murni HER, KS. Nih, aduh ini apa nih, akses. Lah ini kita udah akses ini, kalau kita udah buka nilai murni UTS itu artinya udah akses. Salah nih, yang mengakses nih cache-nya nggak ada, dihapus saja, di cancel apa di delete. Ada nih cache mengakses. Pemahamannya ini kita lagi di program nih aplikasi, sesuaikan dengan aplikasinya aja. Kalau ini pilihannya adalah nilai murni UTS, berarti kita pilih nilai murni UTS. Ya nggak suka buka ya, nilai murni UTS baru dapat dilihat tanggal 31 Mei ya. Wow, nggak bisa dibuka tuh. Itu nanti tampil nih nilai murni UTS, paling nyetak ya yang udah. Jadi nggak ada mengakses. Ini kita udah mengakses nih, yang ada aja dah yang bisa nih. KS nih biasanya bisa nih, kartu hasil studi. Nah ini udah akses namanya, ngapain dibikinin use case lagi? Ini begitu mengakses apa use case, nilai apa, kartu hasil studi, mengakses kartu hasil studi. Nih kartu hasil studi ada bukan tadi? Nih melihat kartu hasil studi, udah akses ini otomatis. Ngapain ini dibikin use case mengakses? Liar jadinya saya nih. Kamu ke TM, pan ATM kan itu ada penarikan. Nah terus ada extendnya itu tuh, yang jumlah.
ada satuan yang ada 100.000, 50.000, itu extend tuh, perluasan. Ada berapa lagi tuh, 1 juta, 2 juta gitu, itu extend. Itu udah akses itu. Jadi penarikan itu, use case penarikan tuh udah akses, nggak perlu lagi disebutin akses penarikan, nggak perlu. Logikanya gitu. Jadi use case itu kan bagian utama item. Jadi apa yang bisa mahasiswa lakukan di student gitu logikanya. Logikanya ya ini bisa melihat KS gitu. Masa bisa apa mengakses, masa begitu, masuk di logika. Nah, untuk bisa akses nilai-nilai ini, dia perlu include ke login. Ini ngapa jadi ada dua, login sama logout? Nggak bisa disatuin use case itu satu-satu. Kamu narik sama nyetor emang bisa disatuin? Ya ATM kan nggak bisa. Masing-masing satu use case simbolnya. Ini agak mendingan nih, ya 90% lah. Nih 90% bisa membuat saya tersenyum lah, bisa menangkap apa yang saya kasih tahu. Kita lihat nih main flow-nya. Login, input, username, password, validasi. Nah, ini kurang, harusnya tambahin aja sini. Oh, di sini ngasihnya tidak valid. Nanti disatin aja sini. Kalau dia valid kemana, kalau dia nggak valid apa munculnya di sini. Jadi alternatnya kosong. Ini gagal paham juga nih alur ini alur pseudocode ya. Pseudocode penggantinya flowchart. Ini main flow, alir utamanya dari login. Ini kurang nih requirement-nya, harusnya nampilin website dulu baru bisa login. Nih, kita bisa login kalau website-nya udah kita buka nih, studentnya, baru ada form loginnya, begitu logikanya. Oke. Nggak masuk. Oh, salah. Nih. Ini mode UTS ya, ini benar. Ini alirnya paling. Memilih menu nilai menu UTS benar. Sistem menampilkan ya benar. Udah ini benar ya. Mendingan lah ini. Kelompok ke si Kelompok ke siapa nih yang mendingan nih? Anunya ada nggak deh? Pilihan gandanya. Alhamdulillah ada juga yang bikin. Kelompok ke si Dinisa. Aduh, Dinisa doang yang yang ada, yang jangan nih. Jangan dia doang yang ada. Kita bahas. Nomor 1, teknik menangkap kebutuhan fungsional sistem benar. Nomor 2, label kata kerja use case benar. 3, yang menghubungkan aktor dengan use case asosiasi benar. Ini dari use case khusus ke umum general benar. Ini dari pusat, ini dari use case utama ke include, ya ini udah pasti include. Nomor 6, menghentikan aliran kontrol atau aliran objek tertentu. Oh, ini kontrol tertentu. Ini final flow ya, menghentikan alir tertentu. Kalau semuanya mah ini final activity ya, kalau semuanya kegiatan semua berhenti. Kalau ini alir berhenti. 7, apa nih? Kalau activity diagram menyatukan kembali setelah terpisah. Merge ya, merge pasangannya ini nih pasangannya apa namanya, decision pasangannya merge. Kalau join pasangannya POC misah, nyatuin lagi join not. 8, nah ini di paralel terpisah berarti POC.
2 kejadian dalam satu waktu, dalam sekali waktu. Ada lebih dari 1 kejadian. POK bisa. Ini memodelkan proses dalam suatu informasi. Modelin proses. Kalau use case kan fungsi ya, fungsional sistem. Kalau ini proses ini activity. Kalau dulu saya belajarnya flowchart ya. Kalau di UML adanya activity, dia penggantinya flowchart. Setiap use case dapat 1 diagram activity. Wah, benar semua nih. Wah, 50 nih dapat pilihan gandanya. Memang kalau yang ininya atasnya ya kurang-kurang dikit, dimaklum lah. Dari 50 sekitar 40% ya nih, bener. Kalau di total nilainya ya 90-an lah, 90% ini nilainya, 90-an lah. Cuman satu kelompok ya, alhamdulillah masih ada daripada kagak. Oh, bukan di Nisa doang. Gimana ini? Orang si Muhammad Dito. Anjing verifikasi data mahasiswa. Nilai ini juga sama nih. Nilai nggak spesifik, nilai apa? Nggak sesuai aplikasi nih. KS, KRS, cuti akademik, jadwal kuliah. Verifikasi data mahasiswa juga nih sama nih, ada hapus nggak ada yang ubah sama nambah. Ini juga sama nih, nilai nggak spesifik nih, nilai apa gitu. Ada lagi mengaksesnya, astagfirullahaladzim. Ini dengan melihat nilai mahasiswa, misalkan nilai KS itu udah akses. Melihat KHS nih, ada nih, itu udah mengakses. Pengajuan cuti, lah kagak ada juga ini. Lah cuman si Dennis doang yang ada kelompoknya, pilihan ganda. Ini gimana ini? Aduh, kacau dah. Udah ditambahin waktunya. Kalau kelompok itu dibagi-bagi tugasnya, jangan dikerjain sendiri. Ini kelompok jangan kerjain sendiri ya. Kelompok bagi-bagi, misalkan use case ini yang ngerjain skenario berapa orang, 2 orang gitu. Nih bagi-bagi, misalkan si Romi sama si Iko ngerjain apa, si Jayu sama Dito ngerjain apa, si Resti ngerjain apa. Bagi-bagi biar cepat kelar. Nggak ngerti, tanya. Kemarin saya lagi ngejedok aja di situ. Tanya kalau nggak ngerti. Kalau nanya sama saya takut ya nanya sama temen gitu. Tidak ada diskusi. Ya bingung, ini mah nilainya juga bingung. Ini nggak spesifik nilai. Banyak yang nggak sesuai aplikasi ini soalnya. Bingung nilainya. Lihat ininya aja nih. Melihat jadwal kuliah, rata-rata salahnya di main flow rata-rata. Padahal tinggal ngikutin aja ada yang ada di aplikasi ini. Apa tadi? Nilai apa jadwal kuliah? Jadwal kuliah itu di sini jadwal. Nah ini memilih menu jadwal kuliah, gitu apa susahnya ya? Memilih menu jadwal kuliah, website menampilkan jadwal kuliah, gitu doang udah. Oh, ada ini cetak, mahasiswa dapat melakukan cetakan jadwal kuliah. Udah 3 tahap doang. Mana yang tersedia di website, menu apa ini nggak jelas. Memilih menu yang tersedia di website, menu makanan, nggak jelas ini. Mengakses jadwal kuliah, aduh nggak jelas ini. Pada nggak bisa ini yang menceritakan dengan pseudocode ya. Mahasiswa melihat jadwal kuliah, padahal ngikutin aplikasi aja, sesuai aplikasi.
alternatifnya nggak ada. Yang lain juga sama ini, rata-rata pada di main flow ini sama di alternate atau apa varian. Nilai apa nih nggak jelas. Nilai banyak, ada nilai UTS, UAS, KHS. Aduh, Romi kelompoknya. PG nya udah nggak ada nih, 50% udah hilang ini. Ini juga banyak banget yang harus di delete ini. Ini nggak ada. Ini hapus, nggak ada. Paling ini kan tadi 10 si PIS 20, ini nggak nyampe 20, paling 15 ini. 15 ini dari 10 ya, ini doang nih nilai nggak jelas nih. Nyampe lah dari 10 ini 8 lah, 8 atau 9, 8 atau 9. Nah ininya semuanya pada di main flow rata-rata dari 20%. Paling ini nilainya 15 ini. 15 ini nilainya. Ya. 15 ditambah berapa itu? Ini 15 tambah, nah taruh deh ini tadi 8, 15 sama 8 23 sama 15 berapa? 23 sama 15 38. 38 nilainya. PG nya nggak dikerjain. Pada kecil-kecil banget nilainya, rata-rata pada 30-40an ini ya nilainya. Kacau nih, gimana ini? Nilai tugas pertemuan Denisa doang nih yang bener 90. Dito tadi udah Despira. Nah, Despira kita lihat. Mudah-mudahan kayak kelompok kayak di nih, Denisa nih. Despira. Udah lengkap. Ya, uji mana ini? 3, 4. Nggak jelas ini. Lah, use case level beranda doang. Ini gimana ini maksudnya? Skenario resource verifikasi data. Di sininya login nama ya. Nggak sesuai nih. Waduh, nggak sesuai semua ini mah. Yang benar tuh judulnya tuh use case C level student basic SID, yang benar. Bukan masing-masing dijadiin, digambarin use case. Masa setiap POM dijadiin use case? Iya, ini mah setiap halaman dijadiin use case. Ini halaman verifikasi ini dijadiin use case. Aduh, kacau ini mah. Lebih parah ini. Ini lebih parah ini. Udah gak sesuai aplikasi, lebih parah ini, ngaco ya. Aduh, kecinta gitu. Gak pengen dinilai ini. Ini ada kali nih anehnya pilihan ganda. Lah, mana pilihan ganda gak ada juga. Kirain lama banget pilihan gak ada. Sama, gak ada pilihan gak ada. Udah kacau ini, udah kacau dah. Lebih parah ini mah. Ini mah per halaman dia info akademik tuh. Padahal sih gak ngajarin begini perasaan dah. Ngajarin per halaman dah. Per kasus, per tema. Temanya kan tentang aplikasi student basic SID. Apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa di aplikasi tersebut gitu loh. Nah, ini aplikasinya yang bisa dilakukan ini case-nya. Bukan case apa nih, misalkan jadwal kuliah, case-nya ini dijadiin
apa digambarin use case POM ini, bukan POM ini digambarin use case. Ada juga sekuen itu mah. Kalau sekuen dia interaksi di dalam objek, dalam POM, interaksi di dalam POM antar objek. Nah, itu baru sekuen, ngebahasnya per POM. Kalau ngebahas, kalau use case ngebahasnya nggak per POM keseluruhan, yaitu student BCC ID, apa aja case-nya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nih, melihat nilai, nih melihat home, melihat verifikasi data pribadi gitu. Nih, bisa mengajukan cuti, surat dan seterusnya. Ini bisa melihat jadwal mengajar dosen dan seterusnya. Ini fungsi-fungsinya apa, use case-nya, fungsionalitas sistemnya. Nih, baru use case, bukan perform dijadiin use case. Nah, udah salah apa, gagal paham nih ya kelompoknya si ya apa tadi, Despira. Malah gagal paham deh nih. Ini jangan diteruskan Despira, nanti tersesat lebih parah nih. Tersesatnya kalau udah ke dalam, terlalu dalam, berarti susah balik ya. Kelompok Despira nih, Hafid sekarang kita lihat. Waduh, si Hafid malah dikunci. Pit Silun, harusnya minimal ini ya, dua orang yang upload ya, jangan satu. Kalau satu dikunci begini repot ya. Kayaknya nanti saya gabung sama pertemuan 7 aja kayaknya nih. Ntar saya apa nilainya, kalau cuma pertemuan 6 hancur kayak ini nilainya nih. Ini saya gabung sama pertemuan 7 aja nanti nilainya lah. Ilun, coba kita lihat Ilun. Kemarin duluan ya nih. Metode mana Lun? Oh, ini atas 6. Nojin isi levelnya. Beranda nilai ya, ini juga nggak jelas nih, nggak sesuai aplikasi. Fungsionalitasnya, masa ini kategori, ini malah di coding. Bisa misahin menu nih, ada di coding nih, bisa misahin menu. Ini loh Lun tuh. Oh, nih Lun tuh fungsinya yang kamu bisa lakukan di student. Oh, masa bahasa apa udah saya jelasin begitu, nggak ngerti juga sih Lun. Mau cara bagaimana lagi Lun jelasinnya ya. Masalah ini kurang tapi bener, kata-kata saya, kurang tapi bener. Data mahasiswanya berapa ini Lun? Tuh data mahasiswa ini ada 3 nih, yang ini nggak ada nih pembayaran 2, berarti ada 2 doang. Udah ini mah lewat dah, lewat ya, ini mah sama ini. Admin ada sih Lun, kagak ada admin Lun. Ini mahasiswa, username password valid, kalau benar masuk ke web gitu Lun. Nah, kalau salah, validasi salah, user password salah, atau user tidak ditemukan gitu. Nah, makanya hapus, alternate nggak ada ini. Oh, tidak valid, dimasukin ke sini. Ini ya main flow-nya di sini, bukan di sini. Kalau ada alternatif lain, misalkan apa, register, nah, itu baru alternatif flow, register apa di sini. Jadi fungsi lain. Beranda, aduh nggak jelas, nggak aplikasi. Beranda mah itu di coding adanya, buat misahin menu. Sama ini, kita lihat ini ya, pilihan ganda. Iya ampun, sama lagi, satu kelompok doang ini ya yang ada pilihan ganda ya. Ya hancur ini kalau dinilai mah. Si Idun sekarang Nopaldi, oh terakhir nih Nopaldi.
kayak semester, login, kalender, jadwal, kuliah, mengajar, email. Nah ini ada nih. Pakai aplikasi biasain. Ini nggak ada ini boundary-nya nih. Nggak lengkap. Mahasiswa melihat kayak semester, nyetak KHS. Coba kita lihat KHS gimana di aplikasinya. KHS, waduh, pilih dulu semesternya, baru cetak. Jadi ada dua use case lagi. Nih kurang satu nih. Pertama pilih semester. Nah, memilih semester tuh use case-nya kurang. Baru mencetak KHS. Dua-duanya include ya. KHS semester include memilih semester. Lalu dari memilih semester include menyetak KS gitu. Nah ini include kurang nih. Include login. Untuk bisa melakukan ini semua dia harus login. Logikanya gitu. Makanya include ini ke login. Ya, paham ya? Untuk bisa melihat halaman kalender akademik dia harus login. Makanya include. Ya apa nih extend ini? Bukan extend. Kalender akademik ini kalender lagi. Bukan nampilin doang kalender. Nampilin doang. Kalender maksudnya apa tuh? Ada user kalender. Ya. Sama pada nggak sesuai aplikasi ya. Nggak nyoba aplikasinya apa. Jadwal kuliah. Nih jadwal kuliah. Nyetak doang adanya. Wah ini nih. Download RPS, silabus dan lain-lain. Nih jadwal kuliah, extendnya banyak tuh. Nah, jadwal kuliah. Nah, ini jadwal kuliah, include nyetak jadwal kuliah, gitu, lanjutan. Nah, ini baru extend. Download apa? Di jadwal kuliah ada perluasan. Bisa ngedownload RPS, silabus, slide. Nah, ini perluasan namanya. Bisa diklik, bisa juga enggak. Tapi kalau kita mau ngeprint mah harusnya klik kan, ya, lanjutan kan. Lanjutan dari tampilan ini adalah mencetak jadwal kuliah. Kalau kita mau ngeprint nih atau menyimpan, kita mau nyimpan aja nih, nggak nyetak, nggak ngeprint, harus klik ini kan. Berarti itu lanjutan, include. Kalau ini mau kan bisa dilakukan, bisa enggak ini. Perluasan namanya juga. Ini perluasan, extend nih. Download RPS, download silabus nih, perluasan. Ini kalau mau ditambahin di jadwal kuliah ada extend tuh, extend RPS, extend slide, apalagi tuh banyak tadi. Nah include-nya nyetak jadwal kuliah tuh ya. Dipahami ya, antara lanjutan sama perluasan tuh beda banget. Kayak kita belanja di marketplace, di Topet ya tuh, atau di Shopee atau di Lazada ya, pembayaran kan itu bisa dipilih, bisa enggak kan pembayaran. Nah, bisa dipilih yang lain kan, bisa COD gitu kan. Itu gue perluasan. Tapi kalau untuk kayak kayak lanjutannya setelah kita milih pembayaran apa ya, itu ya milih kurir ya. Nah itu kan include namanya, lanjutan itu mau nggak mau itu. Kalau nggak dipilih kurir ya nggak jalan, nggak jadi transaksinya. Bedanya kalau yang include itu wajib dilakukan. Kalau nggak dilakuin nggak jadi. Tapi kalau perluasan mah bisa dipilih, bisa nggak jadi kewajiban. Kayak pembayaran nih, kita anggap pilih yang ada di situ, pilih aja COD. Nah kan bisa tuh ya kan, kita nggak milih lewat bank, kita nggak milih lewat banking virtual bank, bisa pakai ini wallet ya.
perluasan. Itu kalau perluasan gitu tinggal milih mana gitu, nggak saklek, nggak ada kewajiban. Tapi kalau yang wajib yang harus diklik, nah itu namanya include. Itu bedainnya antara include sama extend. Kalau extend mah lebih fleksibel lah bahasanya, tapi tetap harus di ini juga harus dikasih tahu pilihan-pilihannya. Perluasannya harus dikasih tahu. Extend itu bahasa gampangnya turunan lah, masih sub use case gitu. Nah kalau include mah lanjutan, terusan. Kalau dia nggak dilanjutin ya kagak jadi transaksinya. Gampangnya gitu, main include sama extend ya. Nih yang apa nih, mengajar dosen. Ini bisa jadwal mengajar dosen, extend emang jadwal mengajar dosen. Ini lihat jadwal. Mana lihat jadwal? Ini lihat jadwal, include ya, lanjutan nih. Habis buka jadwal mengajar dosen, lanjutannya ini lihat jadwal. Misalkan ini include ya. Terus apa lagi nih? Ini apa ini? Jadwal mengajar dosen. Dan ini udah. Ini pikirannya sama kayak tadi nih yang akses sih. Ini kan udah ngeliat jadwal dosen. Aduh. Satu use case saja. Terus ini apa nih? Awal. Oh ini yang itu, ini tombol. Ini adanya di program. Nih mana ya? Nggak ada di sini. Oh ini awal, sebelumnya di program. Nggak perlu dibikin use case. Sama kayak tadi tuh. Nih info akademik, surat, data mahasiswa. Ini ada di program. Ya. Jadi kayaknya ada tombol lagi, nyetak jadwal. Tuh ada include lagi tuh kalau mau ditambahin, nyetak jadwal dosen. Nih kalau mau ditambahin ada include lagi, nyetak. Dari case ini. Nih nggak ada nih. Kemudian apaan kalau itu nih. Prep apa namanya tadi? Next ya. Email. Sama kayak email juga dah. Kurang lebih sama. Pokoknya yang lanjutan tuh harus diklik, kalau nggak jadi. Kalau yang include, ini dari email ke login nggak ada keterangan ini. Extend apa include? Ini harusnya include nih ke login. Jadi logikanya kalau mau si mahasiswa mau akses nih, mau melihat email program studi, nah dia harus login dulu gitu. Makanya include lanjutan. Login itu jangan dibalik, jangan dari mahasiswa ke login, jangan. Ya, jangan dari mahasiswa ke login. Atuh doang jangan. Jadi tetap mahasiswa ke login tetap ada. Mahasiswa ke login tetap ada. Itu. Tapi fungsi-fungsi yang lain juga sama, dibikin juga ke login. Gitu. Tetap dibikin juga fungsi-fungsi yang lain. Karena itu lanjutan. Misal lanjutan dari ini ngelihat ke semester, kan kamu akan bisa ngeliat ini kalau nggak login. Itu syarat anunya, logikanya. Makanya include-nya login di sini. Sebelum kamu ngeliat ini, kamu login dulu gitu. Logikanya. Jadi jangan mahasiswa login terus baru ke KHS, jangan. Jadi sesuaikan dengan aplikasinya. Kalau alurnya di program kan memang login ya. Ini kalau kita login kan login alurnya. Tapi kan case-case utama, use case itu kan bagian utama dari fungsionalnya. Pengertiannya kan gitu. Berarti ini fungsi-fungsi utamanya. Login mah cuma ini doang, pelengkap dari case utama, dari bagian utama dari fungsionalitas sistem. Kalau login mah untuk validasi, untuk menentukan apakah
si user itu bisa akses atau tidak. Tuh makanya dia nggak ditaruh di depan setelah mahasiswa, karena dia hanya sebagai syarat aja. Jadi untuk bisa ngelola KHS semester atau melihat, dia harus login dulu gitu. Boleh apa kagak gitu logikanya. Jadi logikanya jangan dibalik, mahasiswa harus login dulu, jangan. Karena si login itu bukan case utama, bukan use case utama. Use case utamanya mah ini ya, ini mah syarat aja login mah, bukan use case utama. Sekali lagi, login itu bukan use case utama. Logot juga bukan syarat utama kan, makanya boleh ditampilin boleh enggak tuh logot. Orang kita nggak logot aja keluar otomatis ya kan. Nih kita nggak logot nih berapa menit, di refresh udah keluar kan otomatis, sessionnya habis. Makanya bukan, login dan logout itu bukan case utama kan, pengertiannya gitu di bab 2. Nah, apa itu use case? Balik lagi ke teori. Apa itu use case? Bagian utama tuh dari fungsionalitas sistem. Login bukan bagian utama, dia hanya syarat aja untuk bisa ngelola use case. Syaratnya harus login dulu, makanya include ya, lanjutan. Nah, use case ini bisa include, bisa extend tuh. Terus harus ditempatkan di dalam boundary tuh. Labelnya di dalamnya kata kerja. Nah, kata kerja itu bisa melihat, melakukan gitu, atau perasa kata benda. Ya, bagian utama use case itu. Ya, jadi login itu bukan bagian utama. Bagian utamanya ini tuh, ini bagian utamanya. Ini bagian utamanya, bukan login. Nah, ini sama kasus aplikasi. Pada kasus aplikasi ya, ini main flow-nya. Ya, nggak ada juga deh pilihan gandanya. Bener-bener satu kelompok doang ini. Jadi nanti nilainya digabung aja sama pertemuan 7. Ini kalau dimasukin pertemuan 6 nilainya hancur semua nih. Banyak yang ngerjain yang bagian pilihan ganda. Digabung aja nanti sama nilai pertemuan 7 ya. Oke, itu aja untuk pembelajaran kita. Harus banyak belajar lagi nih untuk use case. Nggak tahu nih activity nanti nih. Kalau activity sih kayaknya lebih mudah, yaitu penggantinya flowchart ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.